Di pasar kita jadi bisa menentukan nih teman-teman. Kita misalkan ada dua sumber traffic. Nih, traffic itu ada dua, misalkan seorang affiliate ya. Kira-kira apa aja yang akan menjadi sumber trafficnya seorang affiliate? Followers, oke. Viewer. Ada lagi viewers. Apa? Produknya benar. Jadi setengah traffic kita itu buat orang affiliate adalah produk. Setengah lagi tadi followers, viewers itu sebenarnya mewakilkan, tapi ada kalimat lebih tepatnya. Ada yang tahu? Personal branding. Sebenarnya yang menentukan adalah diri kita sendiri teman-teman. Ya, jadi personal branding itu benar, tapi menurut aku lebih jelasnya tuh identity kita. Kayak tadi misalnya, kita pasti punya banyak yang jualan sayur tuh nggak cuma si Fulan doang ya, nggak satu orang beneran. Tapi ada banyak, ya kan? Tapi kenapa teman-teman lebih pilih sama si orang C misalnya? Oh, karena kalau sama dia udah dipilihin nih barang-barang yang udah pasti bagus dari langganan. Atau oh kalau sama dia nih ngobrolnya enak, sama-sama dari kampung yang sama misalnya. Ada identitas yang melekat sama orang tersebut, ya. Oh, karena kalau misalkan sama si KA, itu dia tuh, aku sama dia tuh rekomendasinya, taste-nya tuh pas banget deh gitu. Selera baju dia sama aku tuh sama. Jadi kalau misalnya dipakai sama dia, di aku juga pasti bagus juga. Atau misalnya, oh si Kak C ini atau Kak D ini, dia tuh belajar banget soal audio. Jadi kalau dia ngerekomendasiin microphone, aku udah tahu pasti bagus. Itu sebenarnya yang disebut dengan identitas atau personal branding teman-teman semua. Setengah traffic yang akan datang ke kita itu akan bergantung sama apa yang kita keluarkan di TikTok ataupun di sosial media. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran nggak sih kenapa akhirnya Mami Louis jadinya apa sih dia brandingnya nih? Mami Ambiar ya, apa sih? Sekarang brandingnya Louis Scarlett tuh apa? Apa sih Ratu Ambiar? Apa sih Pokoknya kalau live di Mami Louis harganya murah gitu. Iya nggak sih teman-teman segitu nggak sih? Iya. Dia kan diambiarin gitu kan. Karena identitas dia seperti itu gitu. Akhirnya yang melekat di dia adalah kalau brand masuk ke Mami Louis harganya bisa murah. Gitu. Pertanyaannya apakah itu bisa kita jadikan identitas kita juga? Bisa. Yakin nggak begitu live kita harganya pasti murah misalnya? Yakin nggak? Diusahakan benar. Tapi kalau misalnya pada umumnya nih pemula pasti kan nggak bisa ya teman-teman ya. Benar ya? Benar. Terus yang kedua, misalkan kalau kita bakal produk. Pernah bikin video goyang-goyang produk kan? Nah. Oke. Pernah ada yang naik trafficnya, pernah ada yang nggak naik sama sekali, benar? Benar. Tahu nggak itu tergantung apa? Soundnya. Apa? Soundnya? Salah. Tergantung sellernya. Sekarang teman-teman sudah dibuka nih sama GMV Max. Sebelum GMV Max, seller itu tuh masukin ads-nya itu sendiri-sendiri gitu ya, manual dari kreatifnya dan segala macam. Tapi kan jadi teman-teman bisa bayangin lagi ke analogi pasar. Kira-kira si B taunya mau beli kangkung tuh kan alasannya banyak ya nggak sih? Mungkin dia dengar dari tetangganya kangkung itu bagus, mungkin dia baca di koran kalau kangkung itu manfaatnya baik, dia dengerin dokternya bahwa buat penyakit dia harus makan kangkung dan segala macam. Itu kan hal-hal yang dibuat sama industri untuk meyakinkan si B yang tadinya mungkin kayak si A yang tadinya mungkin kayak si B dia nggak tahu mau beli apa, tapi karena dia mengkonsumsi media dan segala macam, dia kena informasi yang banyak, akhirnya dia udah kepikiran mau beli kangkung. Jadi kalau teman-teman bergantung sama produk, teman-teman cuma akan bisa dapat orang-orang yang udah tahu dia mau beli apa. Kebayang nggak? Berarti tugasnya kalau teman-teman mau stay bikin video goyang-goyang produk, kalau misalnya nggak dilarang gitu ya dan nggak apa-apa, berarti tugas teman-teman apa? Biar bisa laku terus, biar bisa trafficnya tinggi terus. Ya, kalau misalnya kita bikinnya video goyang-goyang doang deh. Kalau Kak, aku maunya goyang-goyang aja. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi biar bisa laku terus atau biar bisa trafficnya tinggi terus harus ngapain? Strateginya, kebayang nggak? Dengan informasi tadi kira-kira harus apa berarti Kak? Promosi iklan. Enggak juga sih. Produk. Betul. Jadi hidup kita akan tergantung sama produknya. Ya, ibarat kata, dulu tuh aku kerja pertama kali di consumer goods teman-teman. Teman-teman yang buka warung, ada yang punya warung di sini? Gak ada? Bagus loh, bisnis warung pada. Jadi teman warung itu akan bergantung banget sama diskon yang bisa dikasih sama yang punya brand, yang punya produknya.
Itu yang akan menentukan barang dia itu bakal laku banget atau enggak. Nah, berarti kita kalau kita mau bikin VT-nya goyang-goyang produk aja, senjata kita cuma satu, kita cuma bisa mengandalkan produknya lagi di AdSense apa enggak satu. Produknya lagi laku atau enggak. Produknya lagi banyak dicari orang atau enggak. Bisa bayangin nggak kalau kita hanya bergantung sama produknya aja, begitu ada top creator, begitu ada creator mega besar yang tiba-tiba dia bisa dapat harga yang jauh lebih murah, kita pasti dapatnya sisa-sisaannya orang doang kan? Iya, betul. Bener ya? Betul. Nah, kayak gitulah makanya sebenarnya kalau teman-teman semua bikin VT-nya cuma goyang-goyang produk aja, ujung-ujungnya kita akan ya 50-50 juga gitu. Mungkin kalau produknya lagi naik, ya bakal naik, tapi kalau misalnya enggak, ya produknya juga akan susah juga gitu. Karena tadi ya, ibarat kita ingat lagi ke analogi pasar gitu. Akhirnya kan kalau kita, ya udah kita jualnya kangkung aja, tapi besok kangkung udah nggak laku, jadi kita harus ganti lagi semua sama brokoli. Ya repot sih, tapi kalau nggak gitu ya kita nggak bisa ya teman-teman ya. Apalagi kalau kita sebagai seorang affiliate, sulitnya adalah kita nggak pegang kendali sama produknya, bener? Kita nggak tahu tuh stoknya bakal ada apa enggak. Kita nggak tahu nanti yang dapat harga spesial siapa dan segala macam kan. Nah makanya aku pun selalu bilang kayak sebenarnya setengah lagi traffic itu bisa datang dari identity kita. Coba teman-teman di sini ada yang sudah berhasil naikin trafficnya dari bikin VT goyang-goyang produk terus berubah, sekarang trafficnya udah tinggi lagi ada? Ada nggak? Ada? Apa yang dilakukan boleh share nggak? Tadinya aku bikin VT-nya goyang-goyang produk nih kak, sekarang aku udah ganti, terus sekarang trafficku udah naik lagi. Ada lagi? Ada yang kayak gitu? Belum ada? Kalau goyang-goyang nggak? Berarti yang sebelumnya, yang sekarang review. Ada lagi yang dilakukan? Kira-kira? Nah, jadi kita itu tadi teman-teman ibarat kata kita kan maunya dapat si A sama si B ya. Orang yang udah tahu mau beli apa, orang yang nggak tahu mau beli apa, kita dapat traffic dua-duanya. Ya, kita kan maunya kayak gitu ya. Iya. Makanya kita harus senjata kita tuh nggak cuma produknya aja. Kita harus bisa gedein juga tadi. Makanya orang bilang personal branding gitu. Nah sebenarnya apa sih personal branding, ada yang tahu nggak? Kalau menjelaskan dalam bahasa baik, kira-kira personal branding apa sih teman-teman? Ciri khas. Ciri khasnya kita. Keunikan. Apakah keunikan itu harus selalu selamanya Sultan giveaway? Enggak. Tidak Lucu ya? loh, Apakah harus lucu. selalu bagi-bagi 2 miliar? Enggak. Lebih juga teman-teman ya. Hal-hal yang lucu. Ya. Apakah harus jadi seorang edukator affiliate? Enggak juga. Jadi keunikan kita tuh bisa macam-macam. Coba ada yang mau share keunikan teman-teman semua satu orang? Kami ada hadiah nggak? Ada ya? Oke. Hadiahnya mystery box ya kak? Oke. Ada yang mau share tadi kak?